Alhamdulillah, saya keliling-keliling maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Sabah Sarawak, sampai ke Filipina Selatan, ke Brunei. Hampir semua judulnya sama, hikmah maulid kita teladani Nabi. Itu diputar-putar di situ. Dengan hikmah maulid kita teladani Nabi. Masalahnya kemudian adalah bagaimana kau mau teladani Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu. Contoh, ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa Nabi bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing. Dia balik tanya bapaknya, "Kenapa kau disebut tahun gajah?" Nabi bilang bapaknya, "Kenapa saya kau tanya? Apa guna sekolah?" Nah, dia tidak tahu. Gimana Nabi kita mau contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu? Begitu ditanya, "Siapa namanya itu penyanyinya itu Asian Games?" Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Siapa namanya itu, Pak? Pura-pura tidak tahu. Coba, padahal tidak ada hubungan dengan kita itu artis. Yang ada hubungan kita yang akan menjadi rahmatan lil alamin buat kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda mau contoh Nabi kencing kalau tidak tahu cara Nabi kencing? Bagaimana Anda mau tahu cara Nabi tidur kalau tidak pernah tahu sejarah Nabi? Gimana kita mau teladani Nabi? Maka itulah gunanya maulid. Kita kumpul untuk apa? Dengar kisah Nabi. Mudah-mudahan dengan kisah Nabi kita bisa mencontoh Nabi. Setidaknya ada dalam sejarah yang kita dengar dalam maulid itu. Maka saudara-saudara sekalian yang tidak tahu maulid, tidak mau maulid, silakan tidak usah maulid. Tapi jangan menuduh kami sesat. Karena ada juga itu, Pak, baru belajar Islam 3 bulan. Itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kuotanya. Nggak ngerti Islam setengah-setengah. Bid'ah, maulid bid'ah, barasanji bid'ah, taksiyah bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Oh, begitu. Kalau begitu jangan kau pakai mic ceramah. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Saudara-saudara sekalian. Apa sebenarnya? Karena tidak ada mic pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai zakat fitrah pakai beras. Kenapa? Nabi pakai zakat fitrah tidak pakai beras. Kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi, jangan kau naik pesawat pergi tanah suci. Kenapa? Nabi dulu dari Madinah ke Mekah haji umrah pakai onta, pakai onta. Saya yakin dari polisi Mapolda naik onta dari Daya, kandalah kalau sampai kok. Ini kan banyak orang belajar agama bikin takut-takut, Pak. Seolah-olah dia saja punya surga. Sedikit-sedikit bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka, bos. Kasih masuki juga surga. Kan luas gitu surga. Biar seluruh dunia masuk, muat. Kalau kau tidak mau kami di tengah, biarlah kami di pinggir, teras-teras. Kau saja di tengah. Yang penting jangan kau kasih masukin neraka. Ada yang itu penceramah sambil neraka saja nak cerita. Judul ceramahnya 140 kesalahan orang yang sholat. Banyak betul. Rukunnya saja cuma 13. Bikin ceramah kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa bukan judulnya kesalahan orang yang tidak berjamaah? Ini tuh bingung saya lihat ini. Tidak tahu belajar agama di mana. Jadi bapak yang tidak mau maulid silakan, tapi jangan katakan kami sesat. Ada bilang kenapa paling ada songkolo-songkolo begini? Inilah yang disebut Hasanah Bugis Makassar. Bapak pergi ke Betawi, tidak ada begini. Bapak pergi ke Aceh, tidak ada begini. Apa ini? Beginilah cara kita, rasa gembira kita kepada Nabi. Kenapa pakai songkolo, ketan? Kenapa tidak pakai nasi? Dulu ulama kita mengajarkan, kau punya sifat seperti ketan. Apa sifat ketan? Merapatkan orang. Jangan seperti nasi, apalagi nasi pengantin. Susah ditangkap. Kenapa warnanya kuning umbul-umbulnya? Kenapa bukan merah? Kenapa bukan hijau? Kenapa kuning? Karena kuning itu adalah warna keemasan, warna kejayaan. Kita berharap Islam punya kejayaan. Itu dulu simbol-simbolnya. Jangan lagi bid'ah. Ini bilang maulid. Apa salahnya ini maulid? Apa salahnya? Coba dengar acara maulid ini isinya. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Tolong saya tunjukkan ke mana ayat atau hadis yang melarang orang baca Quran.
Yang kedua, di dalamnya ada ceramah. Tolong tunjukkan saya ayat yang melarang orang ceramah. Apalagi di dalamnya isinya kita berkumpul. Andai bukan karena acara maulid, saya tidak ketemu dengan Kapolda, saya tidak ketemu dengan Wakapolda kita yang baru. Tapi dengan ada maulid, kita silaturahmi. Bapak yang lihat selama ini lihat saya hanya di YouTube dan Facebook, bisa lihat saya secara langsung. Oh, ternyata aslinya lebih gagah. Yang ketawa serius. Dengan apa? Maulid. Nih, di maulid ini ada sedekah-sedekah. Ada dos. Isinya 1 kue 1 air. Ada juga yang ambil 2 dos. Tidak apa-apa, yang penting teman sudah dapat, jangan Bapak ambil 2. Kalau teman sudah dapat semua Bapak ambil 2, rezeki namanya itu. Itulah yang disebut PLTU, pada laut tak pada upe. Yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana kita mau tahu sejarah Nabi? Bagaimana kita mau mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarahnya Nabi? Saya tanya dulu. Ibu-ibu yang di belakang cantik-cantik. Bu, berapa anaknya Nabi? Apa Anda tahu? Bingung nih. Coba. Begitu ditanya berapa anaknya Kapolda, kita tahu toh. Padahal Kapolda ada masa pensiunnya dan tidak mampu memberikan syafaat di akhirat kelak. Bagaimana andai saja ada Nabi di tengah-tengah kita, lalu ditanya, bapak-bapak, siapa nama anak pertamanya Nabi? Nih, barisan kedua. Ayo, sebut. Siapa namanya anak pertamanya Nabi? Saya kasih hadiah kalau ada yang tahu. Ayo. Hah? Barisan kedua, Bapak tidak disiplin. Apa? Fatimah As-Zahra, betul salahnya. Anak pertamanya Nabi namanya Qasim. Makanya disebut Abul Qasim. Itu orang Arab bilang Qasim. Orang Indonesia umumnya orang Sulawesi Qasim. Sama aja itu. Jadi jangan salahkan lidahnya orang, karena memang begitu. Kalau orang Arab ijazul zilat, kalau orang sebagian dari apa itu bimana bilang ijazul jilatul ardu jiljala. Nah, saya tanya lagi, ini pertanyaan pasti tidak disuka ibu-ibu. Berapa istrinya Nabi? Berapa istrinya Nabi? 9. Apa betul 9? Tidak, 11. Dari 11 istri Nabi, hanya 1 yang dinikahi dalam keadaan perawan, hanya Aisyah radhiyallahu. Yang lain janda-janda tua. Bahkan ada yang usianya sudah hampir 70 tahun. Jadi bapak yang mau berpoligami contoh Nabi, silahkan cari nenek-nenek. Kamu contoh Nabi. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tema maulid kita kali ini saya lihat ada 2 kata yang menarik. Apa itu? Prestasi dan inovasi. Dalam rangka apa? Menyambut pemilu. Lalu apa kaitannya dengan Nabi? Mari kita lihat. Apa prestasinya Nabi? 1. Era medsos sekarang ini, ada yang tidak punya Facebook di sini? Kalau bapak polisi tidak punya Facebook, perlu evaluasi. Tidak punya Instagram, perlu evaluasi. Kenapa? Ini zamannya dunia media sosial. Saya tahu Pak Kapolda dari media sosial yang banyak viral video-videonya. Nah, kalau Nabi tidak punya Instagram, tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya medsos lainnya, tapi followernya lebih dari setengah penduduk dunia. Prestasi pertama dari medsos, tidak ada kalah banyak pengikutnya Nabi. Padahal tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak pernah update status. Ibu-ibu sekarang sedikit-sedikit update status, OTW maulid. Sudah itu dia pegang sengkoloknya, dia
Alhamdulillah dapat bayao. Semua mau diupdate. Berdoa pun update status. Ya Allah, lindungi suamiku dalam tugasnya. Tapi berdoanya bukan di sajadah. Di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu dong. Ayo, satu prestasinya Nabi tidak bisa dipungkiri. Beliaulah manusia paling banyak followernya, paling banyak pengikutnya, padahal tidak punya Facebook, tidak punya medsos. Apa rahasianya, kita jawab di berikutnya. Prestasinya dalam segi kemiliteran, perang, anggaplah Brimob. Brimob. Coba strateginya Nabi perang Uhud. 300 lawan 3000. Maaf, 1000 melawan 3000. Perjalanan menuju medan perang, 300 munafik boikot kembali dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. 300 orang. Kami melepas diri dari perang ini, kami mundur. Tinggallah pasukan 700 orang melawan 3000. Tapi Nabi ahli strategi perang. Dia masukkan pasukannya naik ke atas bukit, 70 orang. Kau di atas bukit, pasukan pemanah. Istilahnya kira-kira sekarang kalau Densus 88, sniper. Yang jago tembak, kepalanya kaki nana tembak, kepalanya na kena. Polisi India. Saya pernah tanya, kenapa itu kakinya ditembak, na kepalanya na kena? Masalahnya dia jongkok, Ustaz. Masya Allah. Apa yang pesannya Nabi? Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabatku, ini perlu Bapak tahu itu. Apa itu sahabat? Kita sering sahabat Nabi, tapi kita tidak tahu apa itu sahabat, kriterianya. 1, hidup sesama dengan Nabi. 2, beriman kepada Nabi. 3, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Yang keempat, yang kedua mestinya syarat strukturnya hidup sesama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Nabi, matinya pun masih tetap beriman kepada Nabi. Ada orang hidup sesama dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, bahkan pamannya Nabi, tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Siapa? Abu Lahab. Ada orang beriman sama Nabi, hidup sesama dengan Nabi, ketemu sama Nabi, tapi tidak bisa disebut sahabat. Kenapa? Dia matinya tidak dalam keadaan Islam kepada Nabi, beriman kepada Nabi. Siapa? Abdullah bin Ubay. Ya, tidak boleh disebut sahabat. Jadi sahabat itu terbatas jumlahnya. Nah, sudah. Berkata Nabi, saudara-saudara sekanku ini sniper yang jago tembak, apapun yang terjadi jangan tinggalkan. Ibaratnya walau gunung bergetar, walau petir menyambar, jangan lalu kau tinggalkan ini, nah bahaya. Apa yang terjadi? Pasukannya kafir Quraisy kocar kacir, tidak bisa nalewati ini pemanah. Mundur mereka. Begitu mundur, tergodalah mereka yang ada di atas bukit. Dilihat harta rampasan perang, dilihat pedang, dilihat perisai, dilihat jubah, dilihat kuda. Mereka lupa pesan komandannya. Jangan ketinggalkan apapun yang terjadi. Mereka tinggalkan bukit. Begitu melihat tinggalkan bukit, wah, Khalid bin Walid balik memimpin pasukannya kembali. Orang waktu itu Khalid bin Walid belum Islam. Sudah balik, serang kembali. Mereka sudah tinggalkan posisi, kembali mereka. Apa yang terjadi? Umat Islam yang lagi bergembira mengambil barang-barang hantar perasaan pesan perang ini, tiba-tiba datang pasukan seperti air bah. Mereka tidak bisa lagi. Akhirnya Islam kalah. Puncak kekalahan itu, seorang paman Nabi yang selalu melindungi Nabi wafat. Siapa? Hamzah, pamannya Nabi. Dilihat oleh Nabi di atas bukit Hindun. Dia belah dadanya Hamzah, dia ambil jantungnya, digigit. Dengan izin Allah tidak bisa dia gigit jantungnya Hamzah. Nabi sedih, menangis. Kenapa Islam kalah? Bukan karena komandannya yang salah, tapi siapa? Pasukan dan prajuritnya yang melalaikan perintah komandan.
Jadi bapak-bapak kalau tidak ikut Kapolda, bahaya Pak. Ikuti komandan. Kalau sudah ikut komandan tidak ternyata kalah, komandan yang bertanggung jawab. Tapi kalau bapak tidak ikut, akhirnya seperti ini. Rasulullah ahli strategi perang. Masih ingat lagi, beliau ketika perang Khandaq atau perang Tabuk atau perang Parit, ada komandannya ini kafir Quraisy. Dia tertarik melihat Nabi. Wah, hebatnya tahu ini Muhammad. Tidak seperti komandan kami. Muhammad ikut memasak, Muhammad ikut ambil kayu, Muhammad ikut melayani pasukannya. Tidak seperti komandan kami, hanya dalam tenda bersenang-senang didekati oleh perempuan. Muhammad ikut berpartisipasi, Muhammad ikut terlibat dalam perang ini. Hebat. Akhirnya salah satu komandan kafir Quraisy datang kepada Nabi. Ya Muhammad, saya menyatakan diri masuk Islam. Nabi berkata, oke, saya Islamkan kamu. Tapi satu yang saya minta, jangan kau ngomong sama pasukanmu. Kembali kau ke pasukanmu, jadi kau mata-mataku. Akhirnya Rasulullah memenangi perang Farid tersebut, perang Khandaq tersebut, tanpa ada luka. Karena hebatnya Nabi mengatur strategi perang. Nah, ini hebatnya itu Nabi, prestasinya.